Saya Seekers kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa saat yang lalu terjadi pernikahan antara Tegar, penyanyi yang mantan pengamen cilik, yang kini ternyata udah nggak kita sadari usianya udah 18 tahun, menikah dengan istrinya ini, seorang wanita berasal dari Bandung, kelahiran tahun 97, yang katanya beda usianya sampai 4 tahun lebih tua daripada Tegar. Namanya adalah Sarah Sheila Kamila, atau disingkatnya jadi Sarah Sheilka. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, terus seperti apa, dan ada juga yang mengatakan bahwa Sarah ini tadinya pernah menikah sebelumnya, jadi selain lebih tua, dia ini ternyata statusnya juga janda sebelum menikahi Tegar. Nah, apakah akan bisa cocok dengan berondong yang 4 tahun lebih muda, dan seperti apa nanti hubungan mereka berdua? Kita akan lihat melalui kartu-kartu yang ada di depan saya. Nah, karena ini pasangannya berdua, saya ambilkan ini ada 4 kartu. Tadinya cuma 3 kartu, tapi saya lihat ternyata ada satu hal lagi yang harus saya telisik lebih jauh, mengingat ini adalah sesuatu yang unik. Yang pertama ada the Eight of Wands, artinya ini kejadiannya terlalu cepat. Banyak hal yang mungkin bukan artinya waktu yang harus dijadikan patokan sesuatu ini akan cepat, lama, dan sebagainya. Tapi ini sangat kontekstual dan biasanya akan bergantung dengan kasus yang akan ada. Nah, kenapa ini cepat sekali? Karena dilansir dari beberapa sumber yang sebelumnya, 4 bulan yang lalu ternyata mereka berdua pun baru saja putus hubungan. Nah, terus kemudian nggak lama nyambung, sampai akhirnya 20 Maret kemarin, di tengah-tengah wabah corona ini, mereka berdua menikah. Biasanya kalau menikah seperti ini ada hubungannya, misalkan salah satunya hamil di luar nikah atau apa, tapi ternyata ini tidak terjadi dengan Tegar, dan ini benar-benar pure atau murni mereka berdua merasa cocok dan harus disegerakan pernikahannya. Nah, yang kemudian membuat kaget semua orang adalah di usia 18 tahun ini, kenapa Tegar buru-buru menikah? Buat seorang laki-laki di zaman milenial seperti ini, biasanya mereka harus melewati angka kepala 2 dulu, bahkan beberapa orang harus melewati 25 dulu sampai mereka akhirnya ingin menikah. Nah, Tegar sendiri yang pernah sempat tenggelam karena ada beberapa kasus yang melibatkan dirinya secara pribadi, akhir-akhir ini mulai muncul, dan kalau dilihat dari laman YouTube-nya yang lumayan banyak subscribernya, ada 900.000 kalau saya nggak salah ingat, ini dilihat bahwa Tegar pun saat ini sedang menekuni hobinya dan juga masih tetap rajin menciptakan lagu. Nah, tapi dilihat dari sini, kita lihat bahwa sebenarnya Tegar ini sepertinya terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Begitu juga istrinya yang sekarang. Tapi bukan berarti apakah keputusannya ini benar atau salah, tidak ada yang bisa mengatakan hal tersebut. Tapi jikalau ternyata pun keputusannya salah, kalau ternyata ini bisa diyakini dan dijalani dengan baik, sesuatu ini pasti akan baik karena niatnya akan baik. Tapi fokusnya bukan di situ, fokus bahwa ini semua terjadi dengan cepat dan teramat cepat, sehingga orang-orang mungkin juga akan bertanya-tanya apakah pernikahannya ini nanti akan terus berjalan seperti ini atau tidak. Nah, kartu kemudian yang keluar adalah the Seven of Pentacles. Dalam pernikahan tentu saja semua orang masih akan happy. Baru saja akad nikah, walaupun resepsinya nanti ditunda, tapi mereka sekarang sedang menikmati kebahagiaan seorang suami dan istri. Nah, tapi akan terjadi, ini satu hal yang sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Jadi petani ini menanam benih, dan saat benihnya ini muncul, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Kartu-kartu ini sering muncul akhir-akhir ini, dan kemudian saat ini muncul terhadap Tegar dan juga si Sarah ini tadi. Ini kalau saya lihat sih lebih karena ternyata mereka ini belum terlalu menjajaki di antara mereka. Jadi kalau dilihat dari sini, ini terlalu cepat untuk akhirnya bersama sebagai suami istri, dan akhirnya mereka harus mempelajari ini semua ciluk banyak itu setelah pernikahan. Tapi tidak ada sesuatu yang terlalu signifikan sehingga akan menyebabkan mereka ini akan bercerai dan sebagainya. Yang saya lihat di sini lebih ke penyesuaian hubungan antara satu dan yang lainnya. Dan perbedaan usia ini saja sudah cukup membedakan antara mereka berdua. Seperti yang kita ketahui bahwa wanita sesama dengan pria, walaupun usianya sama, biasanya akan lebih dewasa si wanita. Dan ini ditambah 4 tahun dari itu tadi. Kita akan melihat beberapa hal dan beberapa intrik yang akan terjadi, tapi so far ini semua adalah sebuah mungkin sedikit bumbu-bumbu mahligai pernikahan yang harus mereka lalui. Tapi ada beberapa yang akhirnya baru mereka sadari setelah pernikahan, dan ini akan terjadi tidak lama lagi. Nah, berikutnya juga akan terjadi sedikit permasalahan gara-gara istrinya ini akan cemburu terhadap suaminya.
Betul sekali, dan tapi mungkin ini masih nggak akan terlalu cepat terjadi. Tapi ini sesuatu yang sepertinya akan terjadi dan bisa dipastikan akan terjadi. Saat si istri nanti akan tahu bahwa suaminya ini nanti harus bekerja dengan seseorang yang lain dan sebagainya. Dan ini semua murni karena kesalahpahaman saja. Tidak ada satu hal yang akan membuat salah satu di antaranya ini akan harus berpindah hati dan sebagainya. Tapi jika ternyata kenyamanannya ini mulai terusik dan karena hal-hal yang tidak terlalu diperlukan hal tersebut terjadi, ditakutkan hal-hal seperti yang saya katakan tadi mungkin saja bisa terjadi. Nah, harapannya adalah mereka ini bisa saling menjaga perasaan dan tegar kalau sudah mengetahui jika istrinya mulai cemburu, sebaiknya jangan diteruskan. Nah, seperti kita ketahui, Tegar dan Sarah ini, walaupun Sarah sebagai seorang pekerja, tapi juga dia berkarir sebagai model juga, tapi Tegar ini jauh lebih pernah terkenal dan saat ini pun masih memiliki fanbase yang cukup kuat, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di sekitarnya ini tadi. Dan ditakutkan ada hal-hal yang mungkin kalau tadi di sini dia belum siap untuk ternyata Tegar nanti comeback, dia nanti terkenal lagi dan ternyata lebih banyak orang yang akan simpatik dengan Tegar itu. Berikutnya lagi, ini khusus untuk Tegar. Jika dilihat dari perjalanan karirnya dan dari bagaimana silsilah keluarganya, bahwa orang tuanya pun dulunya pengamen. Pernah melihat Joshua lagi manggung di alun-alun Subang kalau nggak salah, dan dia berharap jika anaknya nanti akan menjadi seorang artis cilik seperti Joshua, dan ternyata Tuhan mengabulkan mimpinya. Nah, tapi ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Satu hal yang menimpa Tegar, yang mana sebagai seorang anak kecil pun dia harus menghadapi satu hal yang ya saya pikir kalau namanya bukan tegar dan dia nggak tegar beneran, mungkin hidupnya sudah terganggu kejiwaannya. Nah, tapi ternyata itu semua berhasil dilalui oleh Tegar. Nah, tapi yang saya lihat di sini sebenarnya dia di karir menyanyinya ini akan mendapat banyak sekali tantangan. Artinya bahwa dia memang harus melakukan sesuatu yang berbeda jika dia ingin sukses. Tapi kartu ini tidak berkata itu. Kartu ini lebih ingin mengatakan bahwa Tegar diminta untuk mendapatkan pancuran-pancuran yang lain selain menyanyi itu. Jadi harapannya Tegar mungkin bisa mulai untuk, ya istrinya ini kan produksi masker organik dan sebagainya, coba bantu ke arah sana. Karena saya pikir dengan kegigihan Tegar ini tadi, kemampuannya mencari uang, sebenarnya bakat Tegar yang utama itu bukanlah menyanyi, tetapi kegigihan mencari sesuatu yang dia inginkan. Menyanyi adalah salah satu kepandaian Tegar untuk bisa mempelajari sesuatu dengan cepat. Dan kalau dilihat dari sini, sebenarnya Tegar ini adalah anak yang berbakat. Harapannya sebenarnya ini semua bisa menjadi pedoman yang lebih detail lagi untuk dia bisa menjalankan pernikahan. Dan harapannya hal-hal yang positif juga tetap menaungi keluarga kecil ini untuk lebih bisa cepat melakukan sesuatu di kedepannya nanti. Mungkin kalau dilihat dari 4 kartu ini, hanya ada satu cara untuk bisa segera menyelamatkan ini, yaitu segera punya momongan. Nah, ini yang saya lihat dari kartu-kartu ini tadi. Harapannya ini semua bisa segera terjadi yang positif dan sesuatu yang ditakutkan itu bisa kita hindari. Dan untuk kalian semua yang punya pengalaman yang sama, menikah dengan wanita yang lebih tua atau menikah dengan pria yang lebih muda, mungkin ini semua bisa menjadikan juga satu masukan yang hampir sama terhadap kehidupan kalian semua. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam.